setitik riba bisa membinasakan dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya dosa besar bagi para sahabat itu adalah perbuatan yang sangat menakutkan. Bagi para sahabat, dosa besar itu sangat menakutkan. Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau membandingkan suasana batin sahabat dengan masyarakat generasi setelah sahabat. Padahal beliau sampaikan ini di hadapan para tabi'in. Kami kunna nara syai'an indakum adaqqa minasy'ari. Dulu kami menilai ada sebuah perbuatan yang mungkin bagi kalian itu lebih kecil dibandingkan rambut. Wa na'udduhu minal mubiqat. Tapi bagi kami itu adalah perbuatan yang membinasakan. Makanya tidak heran kalau orang di zaman sekarang ketika melakukan praktek riba, sepeser pun tidak ada perasaan takut dalam dirinya. Dia merasa aman, nyantai, Pak. Tidak ada beban dosa. Sebab keimanan dia rendah. Sehingga dia tidak tahu efek samping di balik ini apa. Manusia puncak yang punya rasa takut yang demikian tinggi adalah Rasulullah SAW. Sehingga sampai digambarkan oleh para sahabat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal bikri fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibandingkan gadis pingitan. Dan yang dimaksud oleh para sahabat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang melakukan tindakan melanggar, beliau saking malunya kepada Allah sampai kelihatan di mukanya. Saking malunya kepada Allah sampai kelihatan di mukanya. Saya enggak enak kalau sampai kamu melanggar seperti ini. Beliau merasa malu, malunya itu sampai kelihatan di mukanya. Lebih pemalu dibandingkan gadis. Karena orang menjadi sensitif di saat dia tahu konsekuensi besarnya. Maka bagi sebagian orang terkadang ada hal yang dianggap remeh. Yahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Mereka menyangka itu sesuatu yang ringan, tapi padahal itu adalah kejadian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan termasuk di antaranya adalah berkaitan dengan masalah riba. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, dan riba termasuk di antara salah satu dosa besar. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Al-Barra bin Azib, Ar-riba ithnani wa sab'una baban. Riba ada 72 cabang. Riba ada 72 pintu. Adnaha mithlu ityanir rajuli ummah. Pintu yang paling ringan seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Waliyadzubillah. Pintu riba yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, jika Nabi SAW menyebutkan, jika dalam hadis ini disebutkan bahwa riba ada 72 pintu, pintu apa yang sudah kita kenal? Satu. Pintu apa saja yang sudah kita kenal? Pintu riba apa saja yang sudah kita kenal? Saya ulang pertanyaannya. Bapak Ibu mendengarkan? Baik. Pintu riba apa saja yang sudah kita kenal? Kartu kredit, pinjol, leasing, KPR. Terus apa lagi? Multiguna, apa ini? Asuransi. Terus apa? Kredit tanpa jaminan. Koperasi simpan pinjam. Gade sawah, gade motor, gade mobil, gade rumah. Banyak ya. Tinggal nyebutkan barang apa, tinggal tambahi gade ya. Kredit panci,
kredit, kulkas kredit. Masya Allah. Seperti itu yang dimaksudkan? Kalau itu disebut sebagai pintu riba, berarti nanti contohnya banyak sekali, bisa lebih dari 70. Sebab transaksi yang dilakukan oleh manusia itu berkembang atau tidak? Berkembang. Ada yang baru, ada baru lagi, mungkin sekitar tahun 90 kita nggak pernah kenal, sekarang muncul kripto misalnya. Kripto dulu waktu kita SD nggak kenal ya, namanya aja nggak ngerti. Tiba-tiba muncul belakangan. Model aneka pinjol dulu nggak ada. Baik, intinya pintu riba banyak. Dan bagian penting yang perlu kita sadari, apabila kita tidak mengetahui potensi maksiat, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Jika seorang hamba tidak tahu potensi maksiat, bisa jadi sang hamba terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Ada pepatah yang menyebutkan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk diapakan, Pak? Dihindari. Karena siapa yang tidak sadar akan potensi kejahatan, nggak sadar dengan adanya potensi keburukan, yaqa' fihi. Bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Karena inti dari riba adalah semua transaksi yang diharamkan dalam syariat, dan itu merupakan makna riba dalam arti yang lebih luas. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga riba dalam makna yang lebih luas adalah semua transaksi yang diharamkan dalam Islam. Baik, selanjutnya kita beralih ke ancaman riba. Apa Pak ancaman riba, Pak? Sebutkan ancaman riba. Yang paling menakutkan apa, Pak? Menurut Anda? Ditantang perang oleh Allah. Selanjutnya apa lagi? Ya? Berenang di sungai darah, apa lagi? Dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Apa lagi? Apa lagi? Ancaman neraka. Terus apa lagi? Ketika di dunia hartanya dibinasakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa ar-riba mujarrab faqr. Riba itu mujarab, menyebabkan orang jadi fakir. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Apa yang dimaksud Allah membinasakan riba? Dan hadis dan ayat ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma aktsarar rajulu minar riba illa kana akhiru amrihi ila killatin. Apabila seseorang memperbanyak harta dari riba, maka ujung hidupnya menjadi miskin. Ma aktsarar rajulu minar riba illa kana akhiru amrihi ila killatin. Apabila seseorang memperbanyak hartanya dari riba, maka ujung hidupnya ila killatin menjadi sedikit, maksudnya menjadi miskin. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di balik keadaan hidupnya. Baik. Sekarang kita akan mempelajari apa yang dimaksud
Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Allah membinasakan riba itu ada dua cara. Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan 100% harta riba itu dari tangan pemiliknya. Rumahnya dibinasakan. Bentuknya gimana Pak? Ditarik kembali oleh bank. Kendaraan leasing atau hasil riba yang lainnya, dia mendapatkan harta dari hasil riba, dibinasakan oleh Allah dari tangan pemiliknya. Mampu enggak Allah seperti ini Pak? Mudah bagi dia. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tayyib. Tapi Pak, nyatanya di lapangan saya banyak melihat ada orang rentenir, dia kaya sampai tua tetap kaya. Kok hartanya nggak hilang-hilang? Padahal sudah tak tunggu itu. Anda nunggu apa? Dia tetap kaya sampai dia tua. Padahal ini semua hartanya mungkin 100% dari hasil rentenir. Baik. Perhatikan makna yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan au alla yubarika fi malihi fala yantafi'u bihi syai'a. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi hartanya sehingga harta itu tidak memberikan manfaat baginya. Harta itu tidak bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya. Dan yang kedua ini banyak realitanya. Sekarang kita akan bicara jenis yang pertama. Jenis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba dalam arti Allah hilangkan harta itu dari tangan pemiliknya. Dan itu sangat banyak. Ada banyak sekali kasus para pengusaha yang kapok dari transaksi riba, dari mengambil modal dengan cara transaksi riba. Karena banyak di antara mereka bangkrut, nyungsep usahanya. Sehingga baru ketika dia bangkrut, nyungsep usahanya, rumah tangganya hancur, belum lagi banyak utangnya menumpuk, akhirnya cerai rumah tangganya, usahanya hilang, dia balik nol, jadi miskin bahkan minus. Terus setelah itu baru dia tobat. Dia tobat. Sekarang Pak Ustadz saya sudah kapok, saya mau hijrah, saya tobat. Alhamdulillah Bapak kena musibah. Kalau enggak dia enggak tobat. Pengusaha yang dia melakukan transaksi riba dan usahanya terus lancar, enggak mau tobat dia Pak. Sehingga dia dalam kondisi bermaksiat selalu menikmati nikmat Allah. Ini namanya apa? Istidraj. Dilulu, diujo. Dia dibiarkan tenggelam dalam maksiat. Dan ada orang yang dia mengalami musibah. Entah dia yang sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, atau kadang dia sering berantem dengan keluarganya, atau aneka masalah yang dia jumpai, lalu dia baru sadar, tobat. Sehingga dia dikasih kesempatan oleh Allah, sadar, mau tobat, alhamdulillah. Dosanya tidak berlanjut sampai mati. Cuman usahanya bangkrut. Sudah? Kalau kita disuruh milih Pak, pengen usaha lancar tapi dosa riba tetap lanjut, atau usaha bangkrut dan tobat dari dosa riba? Hah? Pengennya usaha lancar sudah tobat dari riba. Masya Allah. Masalahnya enggak semua orang seperti ini. Banyak di antara mereka, ya, banyak di antara mereka yang baru mau tobat setelah dia sakit. Makanya begini jamaah, kalau kita ingin mendapatkan peringatan dari Allah dengan cara yang lembut, dengerin tuh kajian.
khutbah Jumat, paham tentang masalah batasan halal haramnya, ngerti, tobat sebelum Bapak bangkrut. Ini cara lebih lembut ya, lebih soft ini Pak. Dia mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, lalu dia tobat, usahanya masih jalan. Ya meskipun mungkin turun. Tapi ada orang yang nggak seperti ini. Usahanya tetap lanjut, dia jalan usahanya, dan dia menikmati transaksi riba itu, sampai akhirnya dia bangkrut, atau dia sakit, atau dia kecelakaan, baru setelah itu dia sadar. Peringatan lebih keras datang di saat peringatan yang lembut tidak mau membuat dia berubah. Pilih yang mana Pak? Pilih yang mana Pak? Banyak sekali kasus pengusaha mau tobat setelah apa? Setelah sakit, setelah kecelakaan, setelah bangkrut, baru mau tobat. Saya menjumpai banyak orang. Bahkan dia bilang gini, saya itu seperti dikasih nyawa yang kedua. Loh kenapa? Kemarin saya mengalami kecelakaan, tabrakan nih, fotonya ditunjukkan. Masya Allah Pak. Ini kalau secara teori mati. Tapi dia hidup dan sehat. Baru setelah itu dia ngaji. Padahal sebelumnya dia benci dengan yang namanya pengajian. Benci dengan yang namanya kajian salaf, benci dengan yang namanya majelis ilmu, benci dengan sholat jamaah. Dengar adzan itu benci dia. Kemudian dia sakit mengalami kecelakaan, terus setelah itu dia tobat jadi orang soleh. Berarti ada anugerah di balik musibah. Subhanallah. Bersyukurlah Bapak, musibah membuat Bapak bertobat. Karena pakai cara halus tidak bisa dia. Wong dia nggak mau kok ya. Pakai cara halus kan mendengarkan tausiah, lalu mau berubah itu cara yang halus ya. Tidak mau dia pakai cara halus kayak gini. Diberi oleh Allah dengan cara yang lebih keras, dia mengalami musibah, lalu baru mau dia bertobat. Tayyib. Nah ini salah satu di antara contoh Allah membinasakan harta seseorang dari tangan pemiliknya melalui sakit sehingga hartanya habis karena untuk biaya pengobatan. Melalui perceraian sehingga hartanya morat-marit ya. Direbut kanan, direbut kiri, istrinya pakai pengacara, suami pakai pengacara, akhirnya saling rebutan harta, pengacaranya dapat 50%. Ada kayak gitu Pak? Masya Allah. Hartanya itu sampai nyiprat keluar, gara-garanya dia berantem dalam satu rumah tangga. Diperjuangkan dengan cara yang haram, dia yang nanggung dosa, orang lain yang menikmati. Ini contoh nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan riba dalam bentuk Allah cabut dari tangan pemiliknya. Baik, sekarang kita beralih ke bentuk yang kedua. Yang kedua ini bisa jadi kita juga pernah mengalaminya. Tapi mungkin kita tidak merasa. Dan ini bisa jadi lebih berbahaya daripada yang pertama. Apa bentuk yang kedua? Allah mencabut kemampuan hamba dalam menikmati nikmat itu. Allah mencabut kemampuan hamba untuk mendapatkan manfaat dari nikmat itu. Karena banyak orang yang punya nikmat tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Kenapa Pak? Penuh pantangan. Ingat kemampuan manusia dalam menikmati fasilitas dunia dibatasi oleh usia dan dibatasi oleh kondisi fisiknya. Kita sudah punya pengalaman ya. Teman-teman yang usianya 30 ke atas, 40 ke atas, secara fisik berada di puncak, kena COVID nggak doyan makan. Betul Pak? Ada yang mengalami kayak gitu Pak? Kena COVID aja, dia nggak doyan makan. Duitnya banyak, mau dipakai beli apapun bisa Pak. Silahkan dimakan, nggak doyan. Seperti inikah menikmati kenikmatan? Tidak. Dicabut oleh Allah kemampuan dia dalam menikmati fasilitas hidup. Sehingga dia kena COVID, tidur nggak nyenyak, malam bangun terus, padahal AC full ada ya. Kasurnya empuk, fasilitas ada, tapi dia nggak nyaman. Allah mencabut kemampuan dirinya untuk menikmati fasilitas hidup. Kita pernah mengalaminya. Siapapun pernah mengalaminya. Orang dalam kondisi tidak aman, contohnya misalnya sakit hati Pak.
baru saja berantem dengan istrinya, berantem dengan suaminya. Meskipun di depannya makanan enak, bisa nggak dia menikmati, Pak? Penuh dengan sakit hati dia, nggak nyaman. Belum lagi ketika dia punya masalah dengan yang lain. Itulah contoh Allah mencabut kemampuan hamba dalam menikmati fasilitas yang dia punya. Maka bisa jadi ada orang punya banyak harta, bisanya hanya nyimpen sampai ditaruh bunker, tapi dia ketangkap polisi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada salah satu teman cerita kan, bahwa dia punya teman yang tinggal di villa. Villa itu milik salah satu pejabat lah pokoknya ya. Dan pejabat itu sedang di dalam. Yang menikmati kan orang lain, bukan dia. Pejabat itu sedang di dalam karena kasus, dan yang menikmati orang lain. Hartanya, ini tanah ini diatasnamakan tetangga sebelah. Mobil ini diatasnamakan temannya, yang ini diatasnamakan atas nama. Orang lain yang menikmati, dia nggak bisa menikmati. Apa seperti ini, Pak? Sebenarnya dia sedang mendapatkan hukuman. Diberi nikmat, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Ada salah satu di antara pejabat, mungkin beliau sudah eselon ya. Lalu setelah pensiun, barulah beliau membeli kendaraan mewah, mobil mewah. Salah satu teman saya di Jogja, teman beliau main badminton. Tanya, Pak kok baru beli sekarang? Karena sebelumnya mobilnya biasa saja, kok baru beli sekarang? Terus dia bilang, saya baru berani beli setelah pensiun. Kenapa? Khawatir nanti kalau belum pensiun sudah beli kendaraan mewah, diaudit, Pak. Saya membayangkan, coba andaikan sehari sebelum pensiun dia mati, berarti dia ngumpulin duit dalam jumlah banyak selama dia jadi pejabat tadi, belum bisa dimanfaatkan, karena nunggu belinya itu setelah pensiun. Inikah yang dimaksud orang yang bisa menikmati fasilitas? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kemampuan hamba dalam menikmati hartanya dengan cara dia dibuat tidak bisa menikmati hartanya. Allah cabut kemampuannya untuk menikmati hartanya. Wallahu alam apakah cerita ini sahih atau tidak. Tapi saya mendengarnya sumbernya ada di Bojonegoro, Jawa Timur ya. Kasusnya di Mojokerto, Jawa Timur. Ada orang yang nggak mau pakai baju, ya, dia suka keluar rumah nggak mau pakai baju, padahal rumahnya banyak, dan anaknya malu, sehingga bapaknya kalau jalan-jalan nggak pakai baju langsung ditangkap, naikkan motor atau naikkan mobil bawa pulang, nanti keluar lagi gitu lagi. Subhanallah, padahal duitnya banyak. Orang ini punya BPR-nya banyak. Untuk beli baju kira-kira cukup nggak Pak duitnya Pak? Hah? Turah-turah ya Pak? Sisa. Ada orang yang dia nggak bisa tidur di tempat yang empuk, dia baru bisa tidur kalau di masjid. Pakai karpet baru bisa tidur. Padahal di rumahnya ada spring bed. Sakit badannya kalau pakai spring bed. Allah cabut kemampuan dia dalam menikmati fasilitas hidup. Itulah salah satu contoh di mana harta haram dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sang hamba, bentuknya adalah dia tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Termasuk juga kadang ada sebagian orang yang karakternya dibalik, sehingga dia punya harta, bisanya hanya untuk ditumpuk, tapi nggak bisa dia nikmati. Punya motor bagus ya, ditaruh di dalam rumahnya, sudah, kemudian dikasih poles line. Jangan dinaiki. Fungsi motor itu untuk apa Pak? Oh dia melarang kok, enggak, jangan naik, enggak boleh dinaiki. Ini fungsinya apa? Sehingga cuman dilapi tiap hari ya. Dia punya harta yang mahal nilainya, tapi tidak berfungsi sebagaimana asal mula harta ini diciptakan. Masih banyak lagi kasus yang lain. Termasuk mungkin dalam ukuran yang lebih kecil ya. Ibu-ibu nyimpen Tupperware ya. Bertumpuk kan gitu.
Suaminya mau make dimarahi. Padahal duit yang dipakai beli punya siapa? Suaminya mau make dimarahi, Pak. Ada kayak gini, Pak? Di sini tidak ada ya? Orangnya lagi kajian. Bapak yang mengupayakan itu. Dan kemudian harta itu dipakai beli. Tapi fasilitas itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Cuman ditumpuk saja. Kadang saya juga merasa heran. Ini gelas kok sampai lusinan. Kan nanti ada pertemuan RT. Pertemuan RT belum tentu setahun sekali kok. Cuman kita lebih senang nyimpan daripada memanfaatkan. Makanya Nabi SAW mengingatkan hakikat dari rizki yang sebenarnya apa, Pak? Hakikat dari rizki yang sebenarnya apa? Yang melayani kita. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang menjadi tabungan kita di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini mobilku, ini tanahku. Target besok tanah sebelah kebeli. Target tahun depan rumah itu kita beli. Masya Allah. Dan setiap orang punya target. Targetnya adalah akuisisi harta orang lain. Itu targetnya. Setelah dia beli dia apain? Cuman bisa didiemin aja, ditumpuk. Itulah manusia. Wa hal laka mim malika ya ibna Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'amtaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Dan manusia yang bisa efisien semacam ini 100% Nabi SAW. Sehingga beliau ketika punya harta dimanfaatkan sesuai kebutuhan beliau dan keluarganya, sisanya diapakan? Sedekahkan. Nggak ada residunya. Kalau kita kan banyak residu ya. Sudah, tolong dicek di gudang masing-masing. Sepeda ada. Fabima kasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali sebabnya adalah perbuatan dosa yang kalian lakukan. Sehingga saat kita menghadapi situasi seperti tadi, musibah apapun, Anda ingat, ini pasti karena dosa saya. Pasti karena maksiat yang aku lakukan. Dengan cara seperti ini, suudzon kita kembalikan kepada pribadi kita. Suudzonnya itu dikembalikan ke pribadi kita. Sehingga menghindari peluang suudzon kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga adalah berusaha untuk bersabar. Sabar di sini maksudnya adalah diiringi dengan harapan semoga Allah memberikan balasan dan pahala dari musibah yang saya alami. Di saat itu Anda punya harapan menantikan sesuatu yang indah pasca musibah. Sebab mukmin tidak mungkin selamanya dapat musibah. Semua ada waktunya. Mungkin bisa jadi Anda bangkrut di kesempatan tertentu, sampai pada titik tertentu. Ada waktunya, dan nanti akan bangkit lagi insya Allah. Dan bisa jadi orang mengalami sakit, ada waktunya. Sampai pada titik tertentu, dia sembuh atau mengakhiri sakitnya dengan mati. Kalau mati, sakitnya berakhir tidak? Berakhir. Sehingga dia menghadap Allah Ta'ala dengan membawa pahala. Dengan adanya harapan seperti ini, menyebabkan musibah yang dia alami bernilai pahala. Sebab musibah itu bisa menjadi pahala jika orangnya sabiran muhtasiba, bersabar dan diiringi dengan ihtisab. Ihtisab artinya apa, Pak? Mengharapkan pahala. Ihtisab itu kan dari kata hasibah, yahsibu artinya ngitung. Ihtisab artinya dia berusaha untuk ngitung. Ngitung dalam arti berharap.
Seperti orang ketika berdagang, itu ngitung. Kira-kira nanti untungnya berapa ya? Itu namanya ihtisab. Harapan untuk dapat untung itu namanya apa? Ihtisab. Sambil dihitung-hitung. Nanti kalau saya ambil peluang ini dapat ini. Kalau saya ambil peluang ini dapat ini. Itu namanya ihtisab. Menghitung peluang dapat keuntungan. Itulah ihtisab. Dan Nabi SAW perintahkan kita kalau beramal itu ihtisab. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan diiringi dengan iman dan ihtisab. Orang yang ihtisab itu memperhitungkan juga potensi kerugian. Ini saya berdagang, wah kalau iklan saya terlalu banyak nanti pengeluaran saya terlalu besar. Kalau SDM yang saya rekrut banyak nanti gaji terlalu besar, dihitung. Berarti yang efisien sekian. Kok kelebihan karyawan dia rumahkan, dia resign sebagian. Ya, dia suruh keluar sebagian. Itu ngitung ya. Orang puasa juga disuruh kayak gitu. Bapak puasa, ibu puasa, perhitungkan ya. Saat maksiat nanti minus pahalanya sekian. Saat Anda ngerenengi orang lain minus pahalanya sekian. Nonton aurat jadi minus. Saat Anda membaca Quran jadi plus. Ngitung itu yang disebut dengan ihtisab. Dan ihtisab kita lakukan saat kita ibadah. Dan juga kita lakukan pada saat kita sedang mendapatkan musibah. Bapak jadi orang yang kena musibah memperhitungkan. Allah akan kasih pahala, Allah akan sayang sama kita kalau bersabar. Ada sesuatu yang dinantikan. Dengan adanya harapan itu insya Allah kita akan jadi lebih tenang. Wallahu a'lam. Ancaman riba yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang yang mendapatkan harta riba. Bukan harta yang halal yang kemudian dia dapatkan dengan transaksi yang dilakukan melalui transaksi di mana dia punya kewajiban untuk bayar riba. Maksud saya begini. Dalam riba itu ada banyak posisi manusia. Ada pemakan riba, berarti siapa dia Pak? Penerima bunga. Dan ada pemberi makan riba, siapa dia? Nasabah. Yang diancam dibinasakan oleh Allah apanya Pak? Ribanya. Yang Anda berikan sebagai nasabah dan yang diterima oleh pemakan riba. Itulah yang diancam dengan kebinasaan. Meskipun bisa jadi harta yang didapatkan oleh manusia dari hasil maksiat yang lain juga berpotensi mendapatkan ancaman yang sama. Seperti dia dapat rumah melalui transaksi KPR. Dia dapat mobil melalui transaksi leasing ribawi. Atau dia mendapatkan harta dengan cara yang haram. Ada yang bentuknya uang sogok, suap, misalnya. Atau harta yang haram lainnya, dia kumpulin. Semua itu berpotensi untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan membangun prinsip kewaspadaan seperti ini, hati-hati ya, kamu cari harta, kalau nggak bener bisa saja tetap kau dapat, tapi kau nggak bisa menikmatinya. Jadi kan orang membangun kewaspadaan dalam mencari harta, sehingga dia lebih hati-hati. Maka kita motivasi kepada kaum muslimin, mudah bagi Allah untuk mencabut kemampuan kita dalam menikmati harta. Wallahu a'lam. Tayyib. Sekarang kalau misalnya ada orang mendapatkan harta haram, lalu dia ingin bertaubat, bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Jawabannya, sebelumnya kita perlu membagi harta haram menjadi dua. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Untuk yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, kapanpun
apapun keadaannya wajib dikembalikan. Terus saya ingin mengembalikan, tapi sudah kehilangan kontak, sampai lupa jumlah utangnya, lupa nama orangnya. Masya Allah. Dulu saya utang ke siapa sudah lupa, ya. Berapa nilainya sudah lupa. Terus bagaimana yang seperti ini? Yang sama sekali tidak bisa dikembalikan. Kalau masih ada identitas, masih harus tetap dikembalikan. Orangnya sudah meninggal, ahli warisnya ada enggak? Ada, kembalikan ke ahli waris. Tapi kalau sudah nggak bisa dikembalikan sama sekali, contohnya yang kayak tadi ya, hilang kontak dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan siap-siap ditagih di akhirat. Ini berat. Terus gimana? Nanti bapak akan ketemu orang yang punya uang itu dan dia akan nagih bapak. Ya sudah saya siapkan. Gimana bapak siapkan uang? Mau nagih di akhirat. Anda siapkan pahala. Terus gimana caranya Pak? Silahkan bapak beramal soleh sebanyak-banyaknya. Semoga diterima oleh Allah. Sehingga nanti bisa mendapatkan pahala itu dibawa ke akhirat. Orang yang ditagih, bapak harus siap store pahala ke dia. Padahal waktu di akhirat, manusia itu menjadi orang yang sangat pelit dalam pahala. Lebih pelit orang di zaman sekarang dalam masalah harta. Di akhirat ya, manusia itu menjadi orang yang sangat pelit. Dia bisa, kalau merebut pahala orang tuh, Masya Allah, lomba dia. Karena mereka semuanya butuh selamat. Dan itu sendiri-sendiri. Maka tidak ada ceritanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga anak dengan bapak tidak bisa saling menyelamatkan. Kalau sekarang di dunia ada misalnya anak ketangkap ya, kena denda sekian juta. Orang tuanya berbaik hati, ditebus itu Pak. Karena dia kasihan sama anaknya kan ya. Hartanya dikeluarkan, tebus. Anaknya biar bisa bebas. Di akhirat ada kayak gini. Ya Allah, biar anakku masuk surga, aku aja yang masuk neraka. Ini seluruh pahalaku tak kasihkan ke anakku. Enggak terjadi Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi tidak ada ceritanya mereka bisa saling menyelamatkan. Saking pelitnya mereka terhadap amal. Maka jangan bayangkan ya, penyelesaian di dunia jauh lebih ringan dibandingkan penyelesaian di akhirat. Maka siapapun yang punya beban utang kepada orang lain, kewajiban yang belum ditunaikan ke orang lain, ingat diselesaikan di dunia jauh lebih ringan dibandingkan di akhirat. Maka segerakan untuk bisa diselesaikan di dunia. Sebisa mungkin ya. Baik, ini yang pertama. Pendapat yang kedua, siapkan nilai harta yang menjadi kewajiban Anda itu, lalu disedekahkan atas nama pemilik. Tapi saya lupa ya nama pemiliknya. Allah Maha tahu siapa pemiliknya. Allah Maha tahu. Sehingga saat Anda sedekah atas nama pemilik, meskipun Anda tidak nyebut nama pemilik, Allah Maha tahu kepada siapa pahala ini akan disalurkan. Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama. Alhamdulillah ini jadi solusi. Maka apapun kewajiban yang pernah kita ambil dan belum kita tunaikan, hak orang lain yang kita ambil dan belum kita tunaikan, segera diselesaikan sebelum datang kematian. Sebab penyelesaian di akhirat lebih berat dibandingkan di dunia. Dengan cara sediakan harta itu, keluarkan. Baik. Sekarang kita beralih untuk yang kedua. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, nggak ada unsur kedzaliman. Contohnya hasil jual beli yang saling ridho, jual beli rokok, jual beli khamr misalnya, atau jual beli benda-benda haram yang lainnya, termasuk hasil transaksi riba. Itu adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Untuk jenis seperti ini, para ulama merinci jadi dua.
Yang pertama, didapatkan oleh seseorang sebelum tahu ilmu. Sehingga mungkin pada waktu beliau bekerja selama sekian tahun, kami tidak ngerti Pak kalau ini riba. Dakwah anti riba muncul kan belakangan ya. Dulu tidak ada. Saya sendiri pernah transaksi riba. Dulu sebelum ada yang namanya Ustadz menyampaikan pelajaran riba, materi riba itu tidak ada dulu. Tidak kenal kita dengan istilah riba. Meskipun khatam Quran kita baca ada teks riba. Tapi kita nggak ngerti bentuk riba itu kayak gimana. Kita nggak ngerti. Gimana Pak? Taunya bunga. Insya Allah. Ya kalau bunga nggak apa-apa kata dia kan. Yang haram riba. Dan itu ketika kita cetak rekening koran, tidak ada tulisan riba 2%. Tidak ada. Ada Pak? Nyebutnya apa? Bunga. Baik. Maka orang membayangkan, ini tidak masalah, nggak berdosa, tidak ada riba. Coba ini lihat. Ini loh cetakan rekening koran saya, tidak ada atau kata riba. Kamu coba cari dengan detail, tidak ada itu. Tidak pernah tertulis kata riba. Sehingga ada penawaran kur riba 6% per tahun. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Dengan sebab ini ada orang yang nggak ngerti tentang riba. Lalu dia mengumpulkan harta dengan cara riba sementara dia nggak sadar. Untuk yang jenis seperti ini insya Allah dia berhak untuk memiliki harta itu dan tidak wajib dikeluarkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya, lalu dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam. Dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam. Artinya, dia berhak untuk memiliki harta yang dia dapatkan sebelum dia tahu ilmunya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Betapa pemurahnya Allah. Allah ngasih kesempatan orang ini untuk bertobat. Dan Allah tidak wajibkan untuk memiskinkan diri pasca tobat. Sehingga nggak ada ya bentuk. Kemarin Bapak sebelum ngaji dapat duit riba berapa? Sekian puluh juta, sekian ratus juta sudah dipakai beli 10 rumah 5 villa. Ini mobil Alphard ada 7. Sudah? Terus tobat dia. Begitu sejak tobat, apakah ini semuanya harus dibuang? Tidak. Silahkan Bapak tetap miliki boleh, namun setelah ini terlarang bagi Bapak untuk mendapatkannya lagi. Sehingga kalau sudah ngerti, sejak titik ngerti, wajib mengajukan resign. Saat dia mengajukan resign itu kan proses ya, nggak langsung keluar kan? Ya, beda dengan takmir resign, besok udah nggak takmir lagi. Kalau karyawan perusahaan, begitu dia mengajukan resign, proses. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, baru dia bisa keluar. Nah selama 4 bulan, setelah dia mengajukan resign sampai proses dia keluar, dia kan dapat gaji. Ini yang haram untuk dimiliki. Di saat itu dia bisa jadi masuk kantor tapi tidak berhak untuk menerima gaji. Karena dia sudah tahu ini riba. Tapi yang sebelumnya, yang bertahun-tahun dia dapetin, berhak untuk dia miliki. Dan tidak perlu dia keluarkan. Wallahu a'lam. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, nasabahnya ya, tukang catatnya, dan yang jadi saksi. 2 saksi kena. Waqala, dan beliau mengatakan hum sawa, mereka semuanya sama, karena 5 orang ini, pemakan, pemberi, pencatat, dan 2 saksi, mereka bekerja sama melakukan transaksi riba. Sehingga karena mereka bekerja sama melakukan maksiat, maka semuanya kena laknat.
Baik. Selanjutnya, kalau di posisi kita sebagai penjual rumah, lalu ternyata konsumennya ingin KPR dengan cara ribawi. Kemudian Anda dilibatkan, lalu diminta tanda tangan di hadapan notaris yang di situ juga ada pihak bank yang menyediakan pinjaman. Berarti saat dalam satu meja itu posisi nasabah sebagai pemberi makan riba, banknya pemakan riba, Anda ikut tanda tangan sebagai saksi, sudah, karyawan notaris yang nyiapkan ya, yang menyiapkan belangko akad sebagai pencatat, notarisnya jadi saksi. Sehingga saksinya dua, notarisnya sama pemilik rumah. Kena laknat enggak? Waliyadzubillah. Yang ini perlu dihindari. Sekarang solusinya gimana, Pak? Solusinya begini ya. Anda tetap boleh transaksi dengan itu konsumen, tapi minta dibatasi. Begini Mas, saya mau menjual rumah ke Bapak, tapi saya pokoknya terima bersih dari Bapak. Terserah Bapak mau cari duit dari mana. Kalau Bapak sudah bayar tunai, kita ke notaris, proses AJB, lanjut balik nama. Sertifikat saya serahkan. Ya. Nah masalah Bapak dapat duit dari mana urusan Bapak. Baik, cuman masalahnya orang ini nggak punya duit. Dan dia mau utang lembaga keuangan riba. Terus apa yang harus dia lakukan? Kalau dia punya aset yang lain untuk dijaminkan, mungkin dia bisa jaminkan. Masalahnya terkadang bank tidak mau, saya maunya aset yang ini, yang jadi objek transaksi. Ini yang jadi masalah, banknya tidak mau ya. Kalau seperti ini, ada salah satu kawan anggota DSN yang memberikan masukan ke kami. Beliau memberikan masukan ke saya, ada solusi yang bisa dilakukan, yaitu dengan menghadirkan dua notaris. Dengan menghadirkan dua notaris. Notaris satu, notaris dua. Notaris satu menjadi penghubung antara penjual rumah dengan konsumen. Sudah? Lalu notaris satu ini nanti akan memindahkan PJB ya. PJB, perikatan jual beli sebelum AJB ke notaris dua. Notaris dua menghubungkan antara konsumen nasabah dengan bank. Dan Anda tidak terlibat dalam transaksi di notaris dua. Keterlibatan Anda hanya di notaris satu. Sudah? Sertifikat diserahkan di notaris satu, PJB dilakukan, penjamin Anda notaris satu. Notaris satu mengalihkan transaksi ke notaris dua. Dan ini terjadi transaksi antara bank dengan nasabah. Duit diberikan oleh pihak bank langsung ke tempat Anda. Tidak jadi masalah. Yang penting Anda tidak ikut transaksi riba yang dilakukan oleh mereka. Insya Allah ini bisa jadi solusi. Dalam posisi seperti ini, apabila Anda sudah terlanjur terlibat KPR, terlanjur terlibat leasing dan seterusnya, apakah boleh hasilnya dimanfaatkan? Sehingga saya beli rumah dulu KPR, boleh nggak dilanjutin? Sehingga diusahakan sampai lunas dan rumah bisa kita tempati. Jawabannya boleh. Perjuangan Anda berikutnya adalah menawar ke pihak lembaga keuangan agar bunganya dihapuskan. Mustahil Pak. Masya Allah. Tapi ada yang berhasil. Ada yang berhasil. Sehingga dia KPR ya. Setelah KPR, dia sudah nyicil sampai sekian tahun. Bunga di tahun belakangan ini dihapus karena dia mau lunasi lebih cepat. Langsung dibayar tunai, sisanya bunganya yang ini dihilangkan. Ada yang bisa seperti itu. Minimal upaya itu yang kita lakukan. Mengurangi potensi memberi makan riba. Paham insya Allah? Baik. Leasing juga sama ya. Bapak kalau masih ingin memiliki mobil itu dan pengen masih diselesaikan, silahkan lanjutkan. Kemudian tadi ya, tadi silahkan menawar sampai kira-kira bunganya bisa dihilangkan. Kalau bisa demikian, walhamdulillah. Wallahu a'lam. Kesalahpahaman ini banyak terjadi di teman-teman yang baru belajar tentang masalah riba.
Benda ribawi ada berapa? Benda ribawi ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 8. 8 atau 7? 7. Bukan 6. Ada 6. 1. Emas, perak, garam, gandum. Beras di zaman Nabi SAW tidak ada. Kurma. Terus apa lagi? Terigu. Bukan kanji. Masya Allah, dapat hadiah Pak ya. Nah, yang jawab 6. Baik, benda ribawi ada 6. 6 itu dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 emas dan perak. Kelompok 1 emas dan perak. Sudah, turunan dari kelompok 1 adalah mata uang. Kelompok 2 gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Turunan dari kelompok 2 ini adalah semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Beras, tepung, gula, dan aneka bahan kebutuhan pokok yang bisa disimpan. Baik, transaksi yang wajib tunai itu jika satu kelompok. Diingat ya, transaksi yang wajib tunai jika apa Pak? Baik, berarti emas dengan uang wajib tunai atau tidak? Kenapa? Satu kelompok. Karena itu transaksi emas secara online boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena riba nasi'ah. Ini jika dilakukan jadinya riba nasi'ah. Transaksi beras dengan kurma. Transaksi beras dengan kurma secara online bisa enggak? Hah? Enggak bisa. Kenapa? Enggak bisa ditransfer. Beras dengan kurma secara tidak tunai bisa enggak? Berasnya sekarang, kurmanya besok. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Satu kelompok. Paham insya Allah? Baik. Sementara kalau beda kelompok boleh tidak tunai. Kalau beda kelompok boleh tidak tunai. Sehingga uang dengan beras tidak tunai boleh enggak? Boleh? Boleh. Uang dengan gandum tidak tunai boleh? Nabi SAW utang gandum. Beliau utang gandum dan beliau enggak bisa bayar. Lalu yang digadaikan apa? Nah itu bukti bahwa transaksi bahan makanan dengan uang tidak harus tunai. Maka ini jadi dalil kalau beda kelompok bebas. Berarti jual beli kurma online boleh enggak? Insya Allah. Paham insya Allah ya? Baik, alhamdulillah.